terima kasih Anda masih menyaksikan Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Saya masih ditemani oleh Bapak dan juga Ibu nih dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Dan juga masih mengobrol-ngobrol tentang syarat hewan layak kurban ini ya, dikategorikan sehat dan lain sebagainya. Dan kebetulan di sini juga udah ada ibu dokternya nih, dokter hewan. Jadi kita langsung bisa bertanya-tanya kepada ahlinya gitu ya. Bu, boleh dong Bu dikasih tahu nih ke masyarakat di rumah ketika ingin memilih sapi nantinya ya atau hewan kurban. Nah kita tuh yang awam gitu ya Bu, masyarakat umum yang awam akan pengetahuan kesehatan pada hewan sapi ini ataupun hewan kurban ini, bagaimana sih Bu cara melihatnya secara umumnya aja bisa dikatakan oh udah ini sehat nih, ini layak untuk dibeli dan dikonsumsi seperti itu. Terima kasih. Tadi mungkin sudah sekilas juga dijelaskan bagaimana ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak. Intinya sama Bu, mungkin untuk bandar yang membeli ke luar Ciamis, kemudian peternak juga membeli dari luar Ciamis, kemudian masyarakat panitia kurban yang membeli ke bandar, intinya harus sehat dan layak. Sehat tadi dilihat dari penampakan luar, cara berdiri, memakan, kemudian bulu, lubang kumlah gitu ya, sehat, tidak mengeluarkan ingus, kemudian tidak mengeluarkan darah, kemudian tidak pincang, tidak cacat, kemudian juga syarat lainnya tadi ya yang harus kita perhatikan yaitu umur. Jadi masyarakat melalui panitia kurban bisa meminta tolong ataupun meminta bantuan kepada bandar ataupun peternak untuk membantu mengecek suhu gigi, karena gigi kan tadi umur itu sebagai syarat sah kurban, itu sudah jelas di Fatwa MUI ataupun syariat Islam bahwa kalau tidak sesuai syarat umur yang ditetapkan itu tidak sah. Jadi masyarakat panitia kurban harus meyakinkan gitu ya bahwa yang dibeli ataupun yang diperiksa itu harus gigi, memang gigi yang sudah ada gigi tetap, sepasang gigi tetap, itu cirinya sudah layak. Nah, untuk masyarakat bisa karena kita ada terjun petugas AMPM, mungkin kita kan yang lulus itu diberi cap sehat, kalung sehat ataupun cap sehat di sekitar badan yang terlihat ya, yang aman dan tidak menyakitkan. Mungkin para panitia DKM atau masyarakat bisa memilih hewan yang memang ada cirinya itu, ciri sehat pada badannya ada dan dilengkapi gitu ya, dan dilengkapi dengan surat keterangan. Jadi tidak hanya dari badannya ada keterangan sehat, tapi juga diberikan surat keterangan dari petugas kami dari dinas, seperti itu. Intinya seperti itu sih Bu. Wah, nah ini jadi cukup dilihat juga ya, dari kalau misalnya dari segi fisiknya sapinya tadi disebutkan sama dokter, cari yang memiliki emang postur tubuhnya baik gitu ya, tidak ada cacat atau kekurangan apapun, terus juga dari matanya, terus jangan ada sampai keluar lendir atau darah dari lubang kumlah seperti itu, luar biasa sekali. Dan jangan lupa juga cari yang udah ada ciri label sehatnya ya, label sehat dan juga ada surat keterangannya, dilengkapi dengan surat keterangan seperti itu, luar biasa. Nah, mengingat Pak, kita juga masih dalam pandemi COVID-19, adakah pelaksanaan ataupun ada cara-cara atau adaptasi baru gitu Pak dalam melaksanakan kurban ini gitu? Jadi kalau untuk masa pandemi ini yang paling utama memang seperti prokes yang lainnya. Pertama, tetap yang memotong itu menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kalau perlu menghindari kerumunan, maksudnya juga cuci tangan dan hal-hal yang lainnya nanti mungkin lebih jelasnya dari oleh Bu Dokter. Cuma dalam masa pandemi itu harus kita lakukan seperti itu. Kalau pada sebelum pandemi kan motong itu dilihat banyak orang, bisa megang daging, berkerumun. Berkerumun. Kalau masa pandemi itu ya perwakilannya aja lah. Dan kalau sebenarnya dari dulu juga ada kesempatan bila akan memotong hewan itu, hewan kurban maksudnya, itu di RPA pemerintah mangga, itu ada mekanismenya, silakan. Meskipun masyarakat lebih kebanyakan memilih memotongnya mandiri gitu ya. Tapi secara peraturan kalaupun mau di rumah potong pemerintah mangga, itu biasanya prokesnya insya Allah lebih terjamin. Oke. Dan jadi kalau misalnya mau mandiri atau mau sendiri itu tadi harus diperhatikan yang tadi ya Pak ya.
gitu. Ada kata Bu? Oh ya, menambahkan sedikit saja, betul tadi menurut Pak Sekdis karena ada surat edaran dari Kementan melalui Ditjen Keswan memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun dinas untuk pandemi COVID ini kita menerjunkan juga aksi COVID Ranger Disnakan untuk sosialisasi KIE gitu ya, komunikasi informasi edukasi kepada para bandar, peternak, kemudian panitia DKM seperti apa pelaksanaan kurban karena kan berbeda dari tahun sebelumnya. Seperti tadi ya, jaga jarak, kemudian juga kepastian kesehatan para pemotong, panitia DKM gitu ya. Nah, panitia DKM itu harus wajib meyakinkan bahwa petugas pemotong ataupun panitia DKM itu yang menyelenggarakan pemotongan kurban itu harus dipastikan sehatnya. Jadi kalau tidak sehat, diusahakan tidak mengikuti kegiatan kurban. Kemudian dibatasi orangnya yang benar-benar wajib ada di lingkungan pemotongan. Jadi masyarakat umum yang biasanya mengikuti itu tidak dilaksanakan. Kemudian tadi saya sampaikan juga ada aksi COVID Ranger Disnakan, kita membantu dari sisi hygiene sanitasinya. Jadi membantu penyemprotan di kandang-kandang. Karena kan kita tidak tahu konsumen pembeli itu status kesehatannya dan dari daerah mana. Jadi kita membantu intervensi para bandar, para peternak melalui hygiene sanitasi, yaitu penyemprotan di kandang-kandang ataupun bandar-bandar di Kabupaten Ciamis, dan dilengkapi juga dengan informasi bagaimana protokol kesehatan saat pandemi, karena pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul, jadi sterilkan gitu ya Bu, Yeah. gitu ya. Oke, nah kalau misalnya untuk tadi sudah dijelaskan cukup lengkap sekali oleh Ibu, luar biasa juga. Jadi udah tahu nih, baik itu petugas, pelaksana, semuanya memang harus menerapkan prokesnya, betul ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dari semacam peralatan kayak gitu juga harus diperhatikan gitu Pak. Ya jelas, itu harus diperhatikan terutama untuk goloknya itu. Memang goloknya itu harus tajam. Itu ada hubungannya nanti dengan kesejahteraan hewan. Jadi mentang-mentang hewannya mau dipotong, sehingga kita perlakukan juga semena-mena. Jadi di samping petugasnya harus terampil, dia harus mengetahui bagaimana cara memotong ternak atau hewan yang baik. Juga peralatannya jelas. Di samping harus bersih, juga memang harus layak. Ini layak itu setidak-tidaknya si goloknya itu benar tajam. Karena kadang-kadang kita juga pernah lihat yang goloknya kurang tajam ternyata sangat menyakitkan bagi hewan. Dan itu, kalau hewannya itu sakit, jelas dagingnya juga akan terganggu. Oh, jadi berpengaruh Pak? Berpengaruh. Psikologi ternak sebelum dia dipotong, ketika dia sakit akan berpengaruh pada tekstur daging. Tekstur daging. Itu. Wah, ini ilmu baru nih Pak untuk saya nih. Mungkin sebagian pemirsa di rumah juga ada yang belum tahu atau baru tahu nih kali ini ya, ternyata sapi juga harus rileks ketika mau dipotong tuh nggak boleh stres gitu ya, karena ini akan mempengaruhi tekstur dagingnya juga gitu ya. Baik Pak, ini adakah Pak tips penanganan daging? Jadi yang disebut daging dari hewan kurban gitu Pak, agar memiliki kualitas yang baik seperti itu. Jadi kalau untuk daging kurban sebaiknya secepatnya ditangani. Jadi jangan sampai berlama-lama berhadapan dengan udara luar, karena itu bagaimanapun investasi penyakit pasti ada. Jadi segera mungkin ditangani lah. Kalau mungkin di bungkusan, Sundanya mungkin di bungkusan, enggak di bungkusan lah. Kalau mungkin mau dimasukkan karena mungkin untuk besok misalnya, dimasukkanlah ke freezer atau ke kulkas, dan sebaiknya memang seperti itu penanganannya, secepat mungkin penanganan. Kalau yang itu apa sih Pak, yang haus itu apa nih Pak? Kalau singkatan atau bagaimana sih Pak? Jadi sebetulnya haus itu adalah titik akhir daripada proses. Jadi seperti tadi memotong ternak harus baik, kemudian juga masyarakat harus sehat. Itu untuk menghasilkan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi. Jadi haus itu singkatan dari haknya halal, ya, haknya aman, U-nya utuh, dan S-nya sehat. Jadi intinya menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi. Luar biasa. Jadi terbentuklah sebuah singkatan HAUS itu ya, yang sudah mencakupi semuanya gitu ya Pak ya. Cuma yang saya sarankan juga sekali lagi itu tentang tentang kesejahteraan hewan. Itu jangan sekali-kali kita menyakiti hewan pada saat dia mau dipotong sekalipun. Karena
itu kita berhubungan dengan nyawa. Betul. Karena itu dia sama makhluk hidup ya Pak ya. Sama makhluk Punya hidup. perasaan juga, Iya. betul. Hanya saja mungkin tidak bisa berekspresi seperti manusia, Iya, seperti iya. itu. Baiklah pemirsa, nah itu dia sangat luar biasa informasinya. Mungkin Pak ini yang terakhir, adakah yang ingin disampaikan nih ke pemirsa di rumah? Jadi ke pemirsa di rumah itu memang mengkonsumsi protein hewani. Itu katakanlah saya bicara protein hewani itu bukan hanya daging dari ternak, juga bisa daging dari ikan. Itu untuk sumber daya manusia ke depan jaminan di sana. Karena kalau kita mengkonsumsi nabati saja, misalnya mengkonsumsi beras dengan tempe saja, dengan tahu misalnya, sebaiknya ditambahkan pula protein hewaninya. Karena itu yang akan membentuk sumber daya manusia itu dari sana. Pelengkap gitu ya, Iya. pelengkapnya juga ya kan pas sehat lima sempurna sudah Iya. tertuang di situ ya Pak ya. Iya. Baik, dari Ibu Bu, ada yang ingin disampaikan nggak Bu ke masyarakat di rumah? Ya, mungkin menambahkan saja karena tiap tahun masih ditemukan tadi ya belum cukup umur. Kami tekankan di sini bandar, peternak, panitia DKM atau masyarakat yang membeli kurban harus benar-benar selektif karena ini terkait ibadah yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua karena sekarang kondisinya masih berlangsung COVID, jadi memang tempat penjualan itu benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan, di mana cuci tangan gitu ya, hand sanitizer harus menyiapkan untuk para konsumen dan menerapkan untuk panitia DKM juga sama ya, cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Jadi konsumen yang membeli ke bandar itu harus diterapkan jangan sampai berkerumun gitu. Jadi memang dibatasi antar konsumen. Kemudian sama di tempat pemotongan juga harus diterapkan jaga jarak dan juga penerapan hygiene sanitasi seperti cuci tangan dan hand sanitizer. Itu mungkin. Biasa lebih diperketat lagi protokol kesehatannya ya. Baiklah pemirsa, informasi tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekti, terima kasih kepada Ibu Dokter juga, terima kasih sudah berbagi informasinya, ilmunya hari ini mengenai syarat hewan layak kurban ya, dan juga mengingat pelaksanaan kurban ini pada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah pemirsa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah karena telah menyaksikan Semangat Pagi, dan jangan lupa untuk selalu saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin sampai Jumat hanya jam 9 pagi tentunya di Radar TV. Akhir kata saya Karisma Soraya pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama penyiaran tadi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.